Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, dimudahkan semua urusan, serta selalu lancar rezekinya. Ketemu lagi di channel YouTube Andri Lestari Stories. Mohon bantuannya pada teman-teman semua untuk selalu mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, share, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Cerbung berbagi suami, bab 15, Tiara Kepanasan. Aku menghubungi Tiara berulang kali. Wanita itu sepertinya masih sangat marah padaku. Pasti dia menambah waktu untuk tidak kembali ke rumah, sehingga lelaki itu harus menghukumku. Hukuman 1 minggu? Duh, bagaimana dengan jadwal wawancaraku? Kulihat kembali jadwal yang telah ditetapkan. Ternyata aku masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Menulis artikel maupun jurnal sudah menjadi makananku sehari-hari. Namun kali ini berbeda, aku harus memahami tentang fashion juga. Karena aku akan bekerja di sebuah perusahaan majalah yang bergerak di bidang fashion. Pasti segala hal yang akan kutulis ke depan tidak jauh dari hal-hal tersebut. Menyibukkan diri mempelajari tentang perusahaan agensi, membuat aku melupakan masalah yang sedang terjadi, tentang hukuman yang akan diberikan Hadi padaku. Hari sudah sore, aku masih saja berkutat di depan laptop dan bahan-bahan wawancara yang sedang kupelajari. Pekerjaan ini harus kudapat. Aku harus lulus dan bekerja. Derap langkah kudengar dari luar kamar. Ketukan sepatu yang menyentuh lantai terdengar kian mendekat ke arah pintu kamarku. Suara langkah kaki menghilang, berganti dengan ketukan di pintu hingga beberapa kali. Nadia, siapkan air hangat. Aku mau mandi. Oh, Hadi sudah pulang. Bisa tidak sih jika memakai kata tolong di setiap ucapannya? Bukan saja memerintah. Karena di rumah ini dia bukanlah bos seperti di kantor. Walaupun ia adalah seorang kepala rumah tangga, tetap adab sopan santun dalam berbicara sangat dibutuhkan. Nadia, kamu dengar? Aku beranjak membuka pintu kamar dengan malas. Bukankah kamu bisa melakukannya sendiri, Hadi? Aku pun bersikap keras kepala. Itu adalah tugas seorang istri, bukankah itu keinginanmu? Dia masih sibuk mengulangi perkara keinginanku untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Sementara sikap Hadi lebih menjadikanku seperti seorang pembantu plus-plus. Pembantu yang mengurus segala kebutuhannya, termasuk urusan ranjang. Hanya wanita lugu tak tahu apa-apa yang mau begitu. Bukan aku melawan kodrat, akan tetapi aku akan dengan ikhlas dan sukarela melakukan tugasku sebagai seorang istri jika dia pun berlaku hal yang sama. Kamu sedang menyudutkanku. Aku istri, bukan babu, apalagi sekadar pemuas nafsu. Aku muak dan menutup pintu kamar. Sia-sia. Tangan Hadi terlebih dahulu mengganjal agar pintu tak tertutup sempurna. Aku lelah, Nadia. Sedang tak mau berdebat, lakukan sajalah. Seru Hadi sambil menahan daun pintu. Kamu pikir cuma kamu saja yang bisa lelah? Aku juga. Sahutku masih berusaha mendorong pintu. Jangan buat aku marah, buruan. Hadi menarik tanganku menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan sebelah kiri masih memegangi daun pintu. Oke, hanya 1 minggu, karena minggu depan aku sudah mulai bekerja. Akhirnya aku mengalah dan melaksanakan perintah Hadi. Kerja? Bukannya kamu cuma menulis saja di rumah? Kenapa pula lelaki itu mengikutiku? Ya, itu dulu. Kerja apa? Di mana? Ih, bawel sekali dia. Nanti kamu juga akan tahu. Aku melenggang tak peduli. Hadi masih mengikutiku. Nadia, aku suamimu. Aku berhak tahu apapun aktivitasmu.
Aku tersenyum geli dalam hati. Kenapa dia terlihat lebih cerewet beberapa hari ini? Biasanya lelaki itu tidak akan pernah peduli padaku. Boro-boro menanyakan aktivitas, menegurku pun ogah. Aku akan bekerja di sebuah perusahaan, di bagian majalah fashion, dan minggu depan aku diwawancara. Doakan saja diterima. Wah, perusahaan fashion yang sedang melejit itu. Masa? Kamu bisa memangnya? Mampu tidak? Hadi terlihat terkekeh menertawaiku. Kurasa dia memang sedang kurang sehat. Salah minum obat sepertinya. Kamu meremehkan. Kita lihat nanti. Aku kesal karena dianggap tak layak. Semakin tak sabar rasanya untuk segera diwawancara. Setelah selesai menyiapkan kebutuhan mandi Hadi, aku meninggalkan kamar lelaki tersebut, menuju dapur dan menyiapkan makan malam. Bergelut di dapur sambil membayangkan kira-kira bagaimana bentuk wawancara yang akan kulakukan nanti. Sembari memainkan pisau dapur untuk memotong bawang serta tomat, aku kembali mengulang hafalan tentang kisi-kisi soal yang telah kupelajari sejak siang tadi. Tempe telah kusiramkan kecap dan saus tiram. Oseng-oseng tempe telah siap dihidangkan. Tinggal menggoreng ayam yang telah kuungkep sebelumnya. Menurut Mbok Mih dulu, Hadi sangat menyukai ayam goreng crispy yang digeprek dan dibaluri dengan sambal cabai hijau. Sejak awal menikah dengannya, aku memang tahu jika lelaki itu jarang sekali makan di luar. Dia akan menyempatkan sarapan serta makan malam di rumah. Berbeda siang hari, Hadi akan memesan makanan dari kantin tempatnya bekerja. Pernah Mbok Mi memintaku untuk mengantarkan bekal makan siang Hadi yang tertinggal. Akan tetapi aku menolaknya. Lelaki itu memang pemilih makanan akibat alergi yang ia derita. Nadia, aku terkejut begitu mendengar Hadi memanggil. Hampir saja ayam yang telah matang dan akan kutiriskan tumpah mencium lantai. Bisa tidak sih kalau datang jangan diam-diam? Aku menggerutu. Yang datang diam-diam siapa? Kamu terlalu sibuk ngomong sendiri dari tadi. Oh, iya. Mungkin saja aku terlalu fokus sehingga tidak menyadari kehadiran Hadi. Kita liburan minggu depan, Hadi berujar pelan. Lelaki itu berdiri di dekat kulkas sambil melihat ke arahku. Minggu depan? Mana bisa? Aku mematikan kompor dan mengangkat ayam terakhir yang telah matang. Meniriskan terlebih dahulu sebelum disajikan. Kenapa tidak bisa? Aku baru bilang kan, minggu depan aku ada wawancara. Pun tumben kamu mau liburan sama aku. Bagaimana Tiara? Jangan GR, ini semata-mata karena ibu. Tiara itu urusanku, sungut lelaki itu. Ajak saja dia sekalian. Kamu mau balas dendam. Agar dia melihat saat kamu dengan bebas bisa menggandeng tanganku di depan dia. Tanya Hadi sinis. Sorry, aku tidak sepeci kalian. Walau apa yang dikatakan Hadi ada benarnya, tapi sungguh aku tidak sampai merencanakan sesuatu yang buruk. Aku hanya ingin membalas bagaimana hatiku teriris saat melihat keduanya sedang bermesraan di depan televisi. Saling tertawa dan melempar canda, mereka terlihat bahagia. Alhasil Hadi menyetujuinya. Lelaki itu setuju jika agenda liburan diubah. Aku akan mengabari secepatnya. Sekarang kamu temani aku makan. Aku mengembuskan napas berat. Lelaki ini suka sekali memerintah. Beberapa saat kulihat piring milik Hadi masih dalam posisi telungkup. Sendok dan garpu di sisi kiri dan kanan piring berwarna marun belum juga disentuhnya. Kamu mau makan atau tidak sih? Tanyaku setengah emosi. Makan. Lalu tunggu apa lagi? Aku masih ada urusan lain. Banyak yang harus kupelajari. Ya, nasinya kamu yang ambilkan. Ya Tuhan, apa sih sebenarnya mau lelaki yang duduk di depanku itu sekarang? Dia terlihat sangat menyebalkan. Besok minta istri mudamu itu pulang, ujarku sambil menyindoki nasi. Kamu juga istriku? Iya, tapi istri yang tak dianggap. Kami makan dalam diam, hanya suara dentingan sendok serta garpu saat menyentuh piring. Kami sibuk dengan makanan serta pikiran masing-masing. Sesekali kulirik lelaki itu yang sedang melahap ayam goreng geprek buatanku. Tak tanggung-tanggung,
Hadi menambahkan sambal hijau berulang kali. Dia sampai keringatan menikmati makan malamnya. Kutuangkan air minum ke dalam gelasnya yang tersisa setengah. Kamu mau bunuh aku ya? Lelaki itu berujar tiba-tiba. Aku mengernyitkan kening. Sambalnya enak, aku kekenyangan. Ulangnya sambil bersandar di kursi. Aku hanya tersenyum tipis, meski tak bisa dimungkiri jika hatiku tertawa lebar, mendengar pujian dari lelaki aneh itu. Hadi? Dari arah belakangku tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Aku pun menoleh dan melihat Tiara berdiri di ambang gerbang dapur. Wanita itu menatap ke arah kami dengan tatapan tak percaya. Bersambung lagi, guys. Sampai jumpa lagi di bab selanjutnya. Terima kasih karena sudah selalu setia di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.